Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak Jericho, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kembali lagi kita berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya dulu, Kakak Jericho, kakak mengucap syukur hari ini? Kalau Kakak Jericho sangat mengucap syukur karena berkat kasih setia Tuhan, kita masih bisa hidup hingga saat ini. Ya, adik-adik yang di rumah masih mengucap syukur? Ya, Kakak Jen juga masih mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih menjaga, memberikan nafas kehidupan untuk kakak, sehingga kakak, adik, dan kita semua masih ada hingga pada saat hari ini. Ya, untuk itu kakak minta kita semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus cinta semua anak. Musik. Yesus cinta semua anak di dunia. Berikan kita semua dicintakan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicintakan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicintakan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa. Semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Ya, semuanya masih semangat? Masih semangat? Masih. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ya, kita masih memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Musik. Daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang
Ya, masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mulai dengan ibadah kita. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita, serta siapkan Alkitab untuk kita memulai ibadah kita. Sebelum itu, kakak minta kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Kakak tidak lihat, tapi Tuhan Yesus yang lihat. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu karena hingga pada saat hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Tuhan, walaupun kami mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tapi tidak menutup sukacita kami. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Masih semangat? Masih. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ya, kita masih memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Musik. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu, kepada Kakak Jeriko dipersilakan. Terima kasih Kakak Ji. Sama-sama Kakak Jeriko. Semuanya sudah siap Alkitabnya? Kita akan bermazmur bagi Tuhan di saat pagi hari ini. Mazmur yang kakak ambil di saat pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-103. Mazmur pasalnya yang ke-103 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Tidak baku kejar dan perhatikan setiap tanda titik dan juga setiap tanda koma. Mazmur pasalnya yang ke-103 dengan perikop pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayatnya yang ke-6, 3. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat,
demikian dijauhnya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa yang Dia ingat bahwa kita ini debu. Untuk meresponi mazmur pujian kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, persembahan yang adik-adik kumpulkan, silakan dikumpulkan kepada orang tuanya di rumah. Kita akan menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Musik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita. Untuk itu, semuanya lipat tangan, duduk yang manis, dan kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu hingga hari ini kami ada Bapa. Tuhan, kami tadi boleh berkumpul, kami ada hingga saat ini semua karena-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami, biarlah persembahan syukur kami boleh menjadi berguna bagi perluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, ini kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Kakak Jain. Terima kasih Kakak Jericho. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Sekepon. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
Silakan. Shalom. Damai di hati. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama Kakak Epon di sini dan juga Kakak Jain dan Kakak Jericho. Oke, adik-adik, di minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang terkasih, tolong siapkan hati, pikiran, dan juga terlebih Alkitabnya untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih berdoa dulu. Oke, adik-adik yang terkasih, semua lipat tangan yang baik, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami, hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga melindungi kami dari si iblis yang akan datang mengganggu kami dalam bentuk apapun, agar kami dapat mengikuti pemberitaan firman-Mu dengan baik di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, kakak mau kita review pembacaan minggu kemarin. Oke, kayaknya kakak sedikit lupa ya. Kira-kira pembacaan dari kitab apa? Oh, mungkin kakak Jain dan kakak Jericho bisa bantu kakak. Kira-kira kita minggu kemarin itu baca dari kitab apa? Tapi sebelumnya adik-adik harus jawab dulu, dari kitab apa? Oke, ternyata ada yang bisa jawab. Oke, kakak Jericho dan kakak Jain, dari kitab apa? 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Oke, itulah pembacaan kita dari minggu kemarin tanggal 26 Juli 2020. Oke adik-adik. Dan juga kakak mau ingatkan adik-adik, kakak ini masih ingat-ingat sedikit. Ada kita punya tugas toh dari kakak Magid yang dikasih minggu kemarin. Yang pertama untuk adik-adik dari kelas anak kecil, buat video. Videonya tentang apa ya? Yaitu menghafal ayat hafalan dan dikirimkan kepada kakak pengasuh. Nomornya itu ada di tayangan ibadah minggu kemarin ya, nanti adik-adik cek. Dan juga untuk kakak kelas tanggung dan remaja, tugasnya adalah mencatat atau memberikan gambaran bagaimana sikap kakak kelas tanggung dan remaja dalam memberikan hal kasih dalam situasi pandemi COVID-19. Oke adik-adik. Dan juga untuk bantuan orang tua, mohon bantuannya agar firman Tuhan dapat tersampaikan kepada adik-adik, dan adik-adik di rumah juga dapat memberikan respon balik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya kami guru-guru sekolah minggu juga tahu bahwa ternyata walaupun kita ibadahnya secara live streaming lewat YouTube, tapi kita tetap terberkati. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu sebelum mendengarkan cerita. Hari ini cerita kita terambil dari dalam kitab Yohanes. Kakak Jain dan kakak Jericho, kira-kira
kitab Yohanes itu di Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian apa? Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru. Oke. Perjanjian Baru. Oke adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 4. Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Ya adik-adik, kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dengan mekanisme pembacaan, setelah kakak membacakan perikopnya, adik-adik di rumah bersama orang tua dan juga kakak Jericho dan kakak Jane, kita akan membacakan bersama-sama. Setelah kakak membacakan perikopnya. Oke, ingat kita baca pelan-pelan ya. Walaupun kakak tidak di sini tidak lihat adik-adik, tapi kita harus baca pelan-pelan supaya kita bisa mengerti maksud dari firman Tuhan. Oke, kakak Jane dan kakak Jericho sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. Kitab Yohanes pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air."
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kakak mau bercerita sedikit tentang firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu tentang seorang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil dan juga dia telah membaptis banyak orang, setelah itu dia melakukan perjalanannya yang cukup jauh. Akhirnya dia tiba di kota Samaria, di suatu tempat yang bernama Sikar. Nah, adik-adik, di dekat situ ada sebuah sumur. Sumur itu dibangun oleh Bapak Yakub. Nah, kira-kira kakak Jane dan kakak Jerry, kalau cerita Bapak Yakub berarti itu ceritanya itu sudah pada perjanjian lama atau pada perjanjian baru? Perjanjian apa, Eng? Kira-kira perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Jadi kalau kita pasti bilang, sudah lama ternyata sumur itu. Iya toh? Kalau kita lihat, sudah lama. Sama kayak kalau kita pergi ke Mansinam toh. Kalau kita ke Mansinam, di sana ada suatu tempat kita sebut sebagai Kota Injil. Di sana karena dulu 2 orang dari Jerman datang membawa Injil buat kita di tanah Papua. Kita di sini, mereka itu tiba di Mansinam, dan di sana mereka punya tempat tinggal, bekas tempat tinggal masih ada sampai sekarang. Jadi biasa kita pergi. Nah, kalau kita bilang, lama sekali sampai kita masih ada ini, ternyata masih dijaga. Nah, demikian itu. Ternyata sumur itu masih ada. Nah, suatu ketika kira-kira jam 12 siang, karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat situ mereka beristirahat. Ketika Tuhan Yesus beristirahat, murid-muridnya itu pergi untuk membeli makan di kota. Kemudian ada seorang perempuan Samaria datang, bawa dia punya timba-timba. Dia pergi ke sumur situ, jalan sampai di situ. Pas dia mau ambil air, dia ambil air begini. Tuhan Yesus bilang, "Hei perempuan Samaria, berikanlah aku minum." Tiba-tiba perempuan Samaria lihat, loh, kenapa orang Yahudi bisa meminta air kepada saya? Padahal orang Yahudi itu tidak bergaul dekat dengan orang Samaria. Akhirnya bercakap-cakaplah Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Kemudian Tuhan Yesus bilang seperti begini, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Langsung kemudian perempuan Samarianya berkata, "Tuhan, engkau tidak punya timba. Bagaimana engkau akan mengambil air dan juga sumurnya terlalu dalam?" Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang begini, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya,
ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini mau mengajarkan kita tentang kasih yang telah kita belajar di minggu kemarin. Kalau kita belajar tentang kasih, berarti di dalam kasih itu kira-kira ada apa saja Kakak Jain? Sukacita. Kakak Jerry? Ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, kasih ini mau mengajarkan kita tentang berbuat baik. Berbuat baik yang akan membuat kita damai sejahtera dan bersukacita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbuat baik, seperti kita belajar daripada cara Tuhan Yesus menolong kita, misalnya menebus kita di kayu salib. Nah, kemudian Tuhan Yesus menolong kita dengan cara apa lagi? Kakak Jain, Kakak Jerry? Tuhan Yesus menolong kita dengan cara Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Dengan darahnya Tuhan Yesus telah menyempurnakan kita dan kita menjadi hidup yang lebih baik lagi. Nah, kita boleh menjadi anak-anak yang baik karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Nah, selain itu, kita masih ada sampai saat ini karena atas kasih dan penyertaan Tuhan. Walaupun pada saat ini kita disuruh pemerintah bilang tinggal di rumah, tidak boleh keluar-keluar. Kalau keluar harus pakai masker. Kita harus selalu cuci tangan. Iya toh? Itu semua atas kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar tentang kasih, bagaimana kita mewujud nyatakan kasih Tuhan itu kepada kita sampai saat ini. Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mau kita belajar dari seorang perempuan Samaria. Kita tidak memandang dia, kau ini kaya, oh ini miskin. Jadi kita yang kaya harus sendiri, tidak boleh sama-sama dengan yang miskin. Tidak. Dalam firman ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk memiliki kasih, hubungan yang baik. Itu yang Tuhan ajarkan. Tuhan juga mau ajarkan buat kita tidak bilang, kok dari Toraja, saya dari Jawa, kok dari Batak, saya dari Papua. Tidak. Tapi kita semua sama di mata Tuhan. Sehingga kalau kita mau menolong, harus menolong semua orang. Kita tidak pikir, karena orang situ jadi biar kita sendiri di sini. Tidak. Tapi semuanya. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Seperti tadi kita baca di firman Tuhan, padahal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi karena ada kasih karunia dari Allah, sehingga kita dan juga kita dapat mengasihi semua orang. Itu yang kita belajar dari hal mengasihi di tengah-tengah pandemi. Nah, ada hal yang kita bisa belajar dari hal mengasihi. Salah satunya begini. Bapak Presiden, dia bilang kayak dia punya para menteri begini. Kamu tolong, saya punya warga negara. Kasih bantuan. Lewat apa? Sembako. Terus lewat apa? Lewat berbagai macam hal. Lewat polisi yang atur kita. Tidak boleh beraktivitas lewat dari jam sekian. Harus
pada jam sekian sudah harus di rumah. Nah itu. Kemudian ada apa lagi? Ada petugas medis yang senantiasa menolong kita. Ada kita punya pimpinan daerah. Ada gubernur. Ada wali kota. Sampai ke distrik. Yang paling kecil ada RT, kepala RT dan RW. Mereka menolong kita untuk kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Nah, semua itu karena ada kasih dan penyertaan Tuhan. Tanpa memandang seperti yang Tuhan ajarkan bahwa orang Yahudi, orang Samaria harus sama-sama. Ketika satu minta pertolongan, kita memberikan pertolongan. Nah, kita ingat yang minggu kemarin ada tugas dari Kakak Margaret. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mewujud nyatakan kasih itu kepada saudara-saudara kita. Bukan kita memandang, saya tidak mau dengan dorang, dan biar sudah susah-susah. Tidak toh, tapi kita harus mengasihi. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat kita dari pembacaan kita. Dari firman Tuhan di minggu pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bilang begini. Ini bukan kata kakak Epon, bukan kata kakak Jerry, bukan kakak Jin, tetapi firman Tuhan bilang begini. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kasih itu dari zaman dahulu Tuhan kasih. Dari Adam dan Hawa Tuhan sudah kasih. Kebaikan itu Tuhan kasih sampai kita pada saat ini. Jika kita mempunyai kasih, maka itu akan memancarkan sesuatu yang baik dari dalam hidup kita. Dan itu akan terus bersinar seperti garam dan terang dunia. Itulah yang Tuhan mau dari firman Tuhan kita di minggu pagi hari ini. Selain itu, kalau kita baca lagi dari kitab kemarin yang dari kitab 1 Korintus 13, Tuhan bilang begini. Tuhan berbicara lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bilang begini, 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu yang Tuhan ajarkan di hari ini dari seorang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus tanpa memandang orang Yahudi, seorang Samaria. Tapi kita semua sama-sama adalah satu di dalam Tuhan. Tuhan bilang begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, kasih tidak akan berkesudahan. Itu yang Tuhan bilang. Dia akan terus terpancar dalam diri kita, hati kita memancarkan kasih itu. Adik-adik yang terkasih, di akhir firman Tuhan ini kakak mau bilang bahwa biarpun dalam keadaan apapun, mau seperti apa kita, tanpa memandang siapapun kita harus terus berbuat kebaikan lewat kasih yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Adik-adik yang terkasih, ingat kita harus selalu mewujud nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita, ada firman Tuhan yang kakak mau sampaikan buat adik-adik semua, yang terambil dari dalam kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-9 sampai 10 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita dan kita terus dapat menunjukkan kasih Tuhan kepada siapa saja. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Dalam doa syafaat ini, kita akan berdoa yang pertama, kita mengucap syukur karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kita hingga saat ini. Yang kedua, kita berdoa buat orang tua kita yang selalu menjaga kita. Yang ketiga, kita berdoa buat seluruh saudara kita, terutama Bapak Tentara, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, sampai Bapak Presiden yang selalu menjaga kita, yang selalu memberikan kita, mewujud nyatakan kasih itu kepada kita. Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan kita sekaligus doa syafaat kita. Mari kita berdoa, duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang perempuan Samaria dan juga Engkau, Tuhan. Tentang hal kasih yang tanpa membedakan ketika kita mau menolong sesama kita. Kita tidak membedakan dia dari status sosialnya. Kita tidak membedakan dari status rasnya. Kita tidak membedakan dari status warna kulitnya. Tetapi di hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita harus saling menolong. Karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita lewat pengorbanan di kayu salib, itu yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, karena kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh sehat, dan kami boleh mengikuti ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi orang tua kami yang senantiasa membimbing kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga buat presiden kami, para gubernur kami, wali kota, hingga pada Bapak RT RW, dan juga Bapak polisi, para aparat, para petugas medis yang senantiasa menjaga dan melindungi kami pada saat pandemi COVID ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu itu adalah bentuk wujud nyata dari kasih-Mu kepada kami tanpa memandang status kami, seperti yang Engkau berikan kepada seorang Samaria yang kami boleh belajar di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi para pimpinan negara hingga kota kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur karena Engkau boleh menjaga dan membimbing kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang senantiasa meluangkan waktu untuk kami beribadah.
Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah secara live streaming lewat YouTube, tapi kami mengucap syukur atas segala berkat. Itu adalah wujud nyata kasih Tuhan hingga saat ini karena kami boleh ibadah. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau melindungi kami dalam kehidupan kami di 1 minggu berjalan yang akan datang, sehingga kami boleh dalam naungan kasih-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Masih. Oke. Waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Jane dan kakak Jericho. Terima kasih Kakak Kepon. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Kakak Epong sampaikan tentang apa? Tentang kasih. Untuk itu kita semua harus memiliki kasih yang besar, tidak memandang dari suku atau dari kulit, tapi kita harus mengasihi sesama kita. Kepada Kakak Epong, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semuanya masih semangat? Masih. Ada sukacita? Hap, simpan di hati. Ya, Kakak minta kita semua bangkit berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita menyanyi pujian yang berkata KASIH. Musik. Sekali lagi. dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita menyanyi dengan pujian yang berkata, Bapa terima kasih, dengan sikap berdoa.
Ya, ibadah kita telah selesai. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, sekedar kakak ingatkan, kita berjumpa kembali lagi di minggu depan di jam yang sama. Jam berapa? Jam 7 pagi Di mana kakak Jericho? di channel YouTube GKI Sola Gracia Buper Waena. Iya, sekedar kakak ingatkan lagi, tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, saya kakak Jain Saya kakak Jerry. Saya Kakak Epon. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.